Saya Nirmala dari kompas.com. Mungkin mau konfirmasi terkait proses peradilan selanjutnya Pak Danpus. Ini kan untuk Pak Mars DHA ini kan selisih OTT dengan hari ulang tahunnya cuma 1 hari kalau saya tidak salah. Ini kemudian nanti proses peradilannya apakah di militer gitu kan? Ini kan menjelang Pak Mars DHA dia set hijab gitu kan belum set hijab itu. Dimutasi belum set hijab, apakah nanti proses peradilannya di militer atau peradilan umum seperti itu. Untuk yang kedua mungkin karena ini kasus dilimpahkan ke Puspom untuk yang 2 personel TNI ini, mungkin publik juga akan menunggu laporan berkala dari Puspom TNI gitu Pak. Ini kan tadi Pak Danpus juga menyebut ada dana komando gitu Pak. Mungkin ada diselidiki lebih dalam lagi terkait dana komando ini akan mungkin alirannya ke personel TNI lain seperti itu Pak. Terima kasih Pak Danpus. Baik, terima kasih. Yang pertama saya jawab bahwa kita melaksanakan proses pemeriksaan ini menganut asas locus delicti, tempus delicti. Jadi waktu kejadian pada saat atau yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI. Jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi peradilan militer. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita akan mengembangkan semaksimal mungkin permasalahan yang ada ini dengan terus berkoordinasi ketat dengan KPK terkait dengan apa yang sudah ada dalam laporan polisi yang ada di KPK maupun ada di kami, yaitu kejadian dari mulai 2021 sampai dengan 2023. Jadi itu akan kita gali nanti. Demikian. Izin Bapak, selamat malam. Saya Sahrul dari Jawa Pos. Ingin bertanya, penegasan mungkin nanti bisa dijawab oleh Dan Puspom dan juga Pak Ketua KPK terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan 2021 sampai 2023 ini kan tidak satu proyek atau pengerjaan kebutuhan di Basarnas. Itu kira-kira nanti pendalamannya akan seperti apa dilakukan oleh KPK dengan teman-teman di Puspom. Yang kedua, soal aliran dana tadi saya ingin tahu lebih jauh, Bapak mungkin bisa disampaikan. Dana komando itu kan belum jelas penggunaannya untuk apa. Nah, apakah sudah didalami sejauh ini oleh Puspom kepada Mars DHA ini dana komando itu digunakan untuk apa saja? Dalam beberapa keterangannya kepada media kan ada penggunaan untuk organisasi katanya, namun ada juga yang dipakai untuk keperluan sendiri. Itu mungkin bisa disampaikan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan perhatian atas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sudah kita tangani secara serius dan ini akan kita tuntaskan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kalau bicara tentang perkara, tentu ini tidak lepas dari 1 kejadian, 2 waktu kejadian, ketiga adalah subjek hukumnya. Tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya tentu KPK dalam hal ini akan melaksanakan tugas pokok KPK diantaranya di dalam pasal 6 huruf B disebutkan bahwa KPK itu melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Maknanya di dalam upaya pemberantasan korupsi tentu kita berkoordinasi dengan seluruh lembaga instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri. Yang kedua, KPK pun dalam perkara ini tentu sebagaimana ketentuan undang-undang, KPK akan melakukan supervisi. Karena memang di dalam undang-undang KPK di pasal 6 huruf B diamanatkan bahwa KPK melakukan supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan juga KPK melaksanakan koordinasi, mengkoordinasikan penanganan tindak pidana korupsi, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap pihak-pihak orang-orang yang tunduk pada peradilan umum maupun peradilan militer.
Jadi saya kira ini kita semangat dan ini buktinya kita tuntaskan seselaku anak bangsa yang sama-sama punya tanggung jawab membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Tadi ada beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan penggunaan dana. Tentu ini akan diungkap ya nanti di peradilan. Tentu kami tidak ingin mendahului karena sesungguhnya ini masih dalam tahap penyidikan, baik yang sudah dilakukan oleh KPK maupun yang sudah dimulai oleh Puspom TNI. Jadi mohon maaf, kami tidak akan memberikan itu karena itu adalah masuk dalam materi perkara. Kita harus menjunjung tinggi asas-asas satu kepastian hukum, kedua keadilan, proporsionalitas demi kepentingan umum, dan juga hal yang tidak boleh kita abaikan, kita harus menegak hormati hak asasi manusia. Saya kira itu. Yang terakhir, dalam rangka penyelesaian penuntasan perkara tindak pidana korupsi ini, di awal saya sudah sampaikan bahwa KPK bersama dengan TNI bekerja sama untuk menuntaskan perkara ini. Karena itu kita akan saling membantu, tadi disampaikan oleh Pak Dan Puspom, bahwa alat buktinya ada di kita. Tentu alat bukti nanti ini bisa digunakan untuk kepentingan penyelesaian perkara ini. Baik demi kepentingan oleh Puspom TNI maupun oleh KPK. Tentu ini akan kita satukan dan tentu ini juga akan kita tuntaskan. Saya kira itu. Terima kasih ya. Mungkin sedikit menambahkan Bapak. Ya. Jadi terkait dengan aliran dana komando ini memang sedang kita dalami Pak. Makanya tadi kami sampaikan sampai dengan malam hari ini untuk HA masih kita periksa. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KPK bahwa itu sudah masuk kepada pokok materi sehingga kami mungkin tidak bisa menyampaikan di sini misalkan itu pun sudah ada. Tapi sekarang kita terus mendalami ini dan yang utama adalah kita selalu berkoordinasi ketat dengan KPK untuk menutup celah-celah. Jangan sampai ada celah yang bisa dijadikan terobosan untuk para pelaku korupsi ini. Demikian.